Harga emas menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kecemasan global yang dipicu meningkatnya kasus COVID-19 ditambah meningkatnya ketegangan Amerika-Tiongkok membuat aset safe haven ini terus diburu. Harga emas melonjak di tengah pandemi COVID-19, bahkan menyentuh level tertingginya sejak 2011. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot di pekan pertama Agustus menguat 0,6% ke level 1.988,40 dolar Amerika per troy ounce. Sementara pada penutupan perdagangan 31 Juli 2020, harga emas spot naik 0,98% atau 19,22 poin menjadi 1.975,86 dolar Amerika per troy ounce. Ini level penutupan tertinggi sepanjang masa, menembus rekor sebelumnya yang dicetak pada 29 Juli di level 1.970 dolar Amerika per troy ounce. 1 troy ounce setara dengan 31,1 gram. Sepanjang bulan Juli 2020, harga emas naik 10%. Sementara bila dibandingkan sejak awal tahun 2020, harga emas spot sudah melejit 30,22%. Meroketnya harga emas yang mencatatkan kenaikan bulanan terbesar sejak 2016 karena didorong oleh pandemi yang belum juga berakhir, pelemahan dolar Amerika dan iklim suku bunga rendah. Bagaimana dengan harga emas Antam, produsen emas terbesar di Indonesia? Merujuk unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas Antam 3 Agustus masih sama seperti 2 hari sebelumnya, yaitu Rp1.028.000 per gram. Posisi ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah penjualan emas Antam. Harga emas Antam tembus di atas 1 juta pada 28 Juli 2020 dengan harga Rp1.022.000 per gram. Harga ini belum termasuk pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan dikenakan pajak penghasilan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapat potongan pajak lebih rendah yaitu 0,45%, pembeli harus menyertakan nomor NPWP setiap kali transaksi. Adapun untuk penjualan kembali emas batangan ke PT Antam dengan nominal lebih dari 10 juta rupiah, maka akan dikenai PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Antam menetapkan 2 macam harga emas batangan produksinya, harga emas dan harga beli kembali atau buyback. Harga emas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai logam mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai logam mulia. Nah contohnya, 3 Agustus harga emas Rp1.028.000 per gram. Harga buyback oleh logam mulia adalah Rp927.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback di 3 Agustus adalah Rp101.000 per gram. Sementara di 1 Agustus dengan harga emas yang sama, buyback emas Antam per gramnya Rp913.000. Harga emas Antam dalam 5 bulan dari 2 Maret hingga 3 Agustus 2020 naik 26,91% atau menjadi Rp1.028.000 per gram dari sebelumnya Rp810.000 per gram. Adapun harga buyback emas Antam melejit 26,64% selama 5 bulan dari Rp732.000 pada 2 Maret menjadi Rp927.000 pada 3 Agustus. Di tengah harga emas yang melejit, dapatkah emas jadi pilihan investasi? Bisa saja, tapi bukan untuk jangka pendek. Dengan selisih harga jual dan harga beli emas hanya cocok untuk investasi jangka panjang. Jangan lupa, kita harus mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback sekaligus memberikan laba. Dan jangan lupa, melonjaknya harga emas butuh waktu lama. Harga emas di tengah pandemi terbilang untuk pertama kali menembus rekor tertinggi pada pembukaan perdagangan 27 Juli 2020 di level 1.943 dolar Amerika per troy ounce. Ini mematahkan rekor tertinggi sebelumnya pada September 2011 di level 1.920 dolar per troy ounce. Artinya butuh waktu hampir 9 tahun untuk memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Bahkan harga emas ini pernah menyentuh level terendah di 1.045 dolar Amerika di 3 Desember 2015 lalu. Ini level terendah sejak Februari 2010. Indonesia sendiri adalah negara penghasil emas nomor 7 dunia. Catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2019, Indonesia memproduksi 136,9 ton emas. Lalu siapa negara nomor wahid dunia yang memproduksi emas? Tiongkok.
Negara ini memproduksi 404,1 ton. Kemudian ada Australia dengan produksi 314,9 ton emas, Rusia 297,3 ton emas, Amerika Serikat di posisi keempat dengan produksi 221,7 ton emas, kemudian di bawah Amerika berturut-turut ditempati Kanada, Peru, Indonesia, Ghana, dan Afrika Selatan.